Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama. Seperti yang kita bisa lihat di sini, dalam 24 jam terakhir terjadi koreksi sebesar 2,98%. Dengan total market cap mencapai di 2,75 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat di sini untuk Bitcoin, sayangnya PR-nya gagal dilakukan ya. Jadi kemarin kita kasih PR untuk mempertahankan dirinya di atas dari MA20. Ini bukan cuma 20 yang jebol, tapi MA200 juga jebol. Jadi tentunya ini bukan skenario yang ideal ya. Tapi ya, on the bright side-nya apa? On the bright side-nya dia ketahan oleh 84.000 lebih 89 USD gitu ya. Nah, ya sekali lagi nggak ideal, tapi minimal nggak lanjut membuat lower low atau minimal nggak mulai lagi dari awal di 82.000. Itu deh ya, itu the bright side-nya ya. Nah, untuk sekarang ya tentunya PR-nya yang pertama, yang paling utamanya adalah bertahan di atas dari 84.000 lebih 89 USD. Kayak gitu. Kalau itu bisa bertahan di atas dari sini, itu udah bagus ya. Yang kedua, lebih bagus lagi kalau dia bisa reclaim MA20 dan juga MA200 begitu. Dan kali ini kalau sudah sampai ke reclaim, harapannya adalah beneran mantul instead of jebol lagi begitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin di daily. Untuk di weekly, ya kalau gue tetap mau mengingatkan ya statistik BSB begitu ya, dimana saat jebol dari BSB ya seperti di sini, seringkali terbentuk apa? Lower high. Nah, lower high-nya bisa macam-macam ya, bisa yang paling bikin sakit tuh di sini ya, udah ngepam dulu 2 minggu udah dibanting lagi bisa seperti ini, atau ya bisa juga dia ke-reject lagi oleh BSB. Contoh seperti di sini nih ya, jebol membuat suatu lower high and then lower low begitu ya. Nah, kalau ditanya sekali lagi lebih sering mana yang terjadi? Lebih sering terjadi lower high. 1 ya, lalu 2 di sini ya. Lower high, lalu mana lagi lower high itu di sini 3, lalu 4. Jadi intinya lebih banyak terbentuk lower high saat jebol gitu. Tapi bang, mungkin nggak bang? Ada kemungkinan lah gitu ya. V-shape langsung aja bang, nggak usah pakai lower high. Ada 1 sini ya waktu zaman COVID, dan 2 waktu zaman ETF spot. Nah, dua-duanya ini ada ada triggernya. Kenapa bisa V-shape nggak pakai lower high dulu? Nah, di masa ini kita tahu ada hype dari ETF spot. Wah, ETF spot nih, udah kita bakal ngepam. Jadi ada buying the rumor and then selling the news ya. Nah, di sini triggernya apa? Triggernya adalah COVID. Waktu zaman COVID, US langsung gila-gilaan QE. Ya, lu bisa lihat sendiri, jangan percaya gua. Lihat nih, balance sheet, apa yang terjadi? Boom, ya. Ini korelasinya sangat jelas. Dia meningkatkan balance sheet and then ya Bitcoin pun bounce. Begitu ya. So ya kita nggak terlalu bisa berharap kayak begini karena statistiknya lebih banyak seperti ini. Kalau ditanya, bang lu pengennya kayak gimana? Kalau pengen sih gue pengennya kayak begini, udah cepet jadinya kan, enak nih ya. Dari sini boom naik ke atas, ya gue pengennya kayak gitu. Tapi fakta data statistik tidak berkata seperti itu. Lebih seringnya terjadi lower high, apalagi sekarang kita nggak ada hype tertentu. Di zaman sini kita ada hype ETF spot. Di zaman ini ada QE ya, money printer goes ber ya, semuanya ngeprint duit tuh US ya, si Jerome sampai ada meme-nya dulu ya. Nah, ya sekarang nggak ada begitu. Jadi kalau SOP biasanya adalah ya dia jebol and then lower high begitu ya. Tapi gini, kita harus sadar satu hal ya. Kita nggak bisa memaksakan keinginan kita terhadap market. Market nggak peduli sama keinginan kita ya. Jadi sekali lagi kita harus peka terhadap market, bereaksi terhadap market. Begitu ya. Oke, itu untuk reminder gua mengenai kemungkinan terbentuknya lower high ya, and then lower low. Jangan lupa ya, bukan cuma lower high doang. Lower high and then lower low. Nah, itu yang sakit mungkin ya. Nah, mungkin PR-nya kalau sampai benar-benar terbentuk lower low adalah MA50-an begitu ya. Dan kalau sampai ada yang nanya, ini kayaknya yang newbies yang mungkin masih baru juga ada yang nanya, bang jadi maksudnya skenario utama lu MA50 jebol? Enggak, salah ya. MA50 itu bukan skenario utama gua. Itu adalah safety belt gua. Skenario utama kita ya kuartal 4. Kenapa kuartal 4 bang? Dari awal Bitcoin, ya dari awal literally setelah halving pertama, itu dari cycle ke cycle itu selalu berhentinya tuh di kuartal 4 post halving year. Nih, kuartal 4 post halving year. Ini
kuartal 4 post halving year. Ini juga kuartal 4 post halving year. Jadi terus dari masa ke masa seperti itu. Begitu. So, ya udah, if it ain't broke, don't fix it. Begitu ya, tapi tetap jangan gang ho juga. Wah, hajar, pokoknya kuartal 4 nggak mungkin nggak. Bukannya nggak mungkin ya, bisa aja at some point pecah. Makanya ya safety belt kita MA50. Kalau si MA50 nya jebol, 2 weekly close di bawah dari MA50, udah tamat tutup posisi semua. Gitu ya. Ya gini lah. Sama aja kayak lu pakai mobil ya. Ini mobil aman, luar biasa ya. Keren ya, misalnya udah ada yang pernah tabrakan berapa kali pun selamat di dalamnya. Tapi tetap pakai safety belt kan? Iya. Kenapa? Ya biar aman, biar lebih aman lagi. Begitu. Ya jangan sampai berpikir, "Oh, gue pakai safety belt buat gue coba nih, gue harus tabrakin." Ya jangan. Begitu. Tapi kalau sampai amit-amit terjadi hal yang nggak enak, kita udah ada pelindungnya gitu ya. Ya lagi-lagi seperti yang gue sudah sering bilang sih, sebenarnya at the end of the day ya kita menjaga resiko. Nah, menjaga resiko salah satunya dengan ya safety belt seperti ini MA50 di weekly ya. Oke, next kita masuk ke DXY. Untuk DXY dia hari ini menguat ya. Maka dari itu mungkin ya bukan cuma hari ini, kemarin juga menguat. Maka dari itu ya kemungkinan itu membuat kripto cenderung melemah begitu. Itu korelasi normalnya seperti itu dan ya terjadi ya. Next, Bitcoin dominance kembali galau ya, udah jebol reclaim, jebol lagi ya, sekarang mencoba reclaim lagi. Ya, ini mungkin karena hype dari the Fed sudah mulai hilang ya, jadi kembali sideways begitu ya. Sebenarnya gini, penentuannya nanti sebenarnya tuh di bulan depan ya, apakah akan seperti di Juni tahun lalu atau enggak. Nah, kalau seperti di Juni di tahun lalu, kan udah gue bahas ya di video kemarin gue mengenai the Feds ya. Jadi di Juni juga sama, pernah disebut akan ada tapering, bukan Juni lebih tepatnya, di Mei diumumkan Juni akan diberlakukan ya. Dan beneran diberlakukan nih. Di Juni kita bisa lihat balance sheet itu ada peningkatan nih, lihat ya. Nah, ada peningkatan. Nah, ini peningkatan 0,05, peningkatan lagi 0,05 lagi. Tapi udahnya dilanjut nih. Ini kan awalnya udah mulai flat nih, udah mulai flat. And then dilanjut lagi turun. Nah, kalau dilanjut lagi turun ya nggak guna. Ujung-ujungnya sama-sama aja begitu. Nah, pertanyaannya apakah nanti di April akan sama seperti di Juni tahun lalu atau jangan-jangan enggak? Kali ini benar-benar dia mulai flat and then ya udah QT berhenti. Nah, kalau sama itu terjadi, nah itu akan menarik untuk altcoins begitu ya. Tapi sebelum itu terjadi, ya jangan berharap aneh-aneh lah begitu ya. Jadi tunggu aja data. Kita bereaksi terhadap data yang diberikan oleh market dan juga Bang Jerome ya. Next, kita masuk ke news. Untuk news ini datang dari Uni Eropa di mana 70% dari pengguna si Obit ini ya atau pengguna di Uni Eropa, mereka menggunakannya untuk payments ya, untuk retail, food and beverages. Jadi untuk ya barang-barang retail, makanan dan minuman gitu ya. Jadi ini dilakukan oleh Obit ya. Ini adalah suatu cryptocurrency payment platform begitu ya. Nah, dia ingin melihat spending habits dan lumayan gilanya apa 70% ya, 70% dari orang-orang di Uni Eropa itu menggunakannya untuk makanan, minuman dan juga ya untuk retail in general begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ya adopsi dari crypto payments ini semakin meningkat di Uni Eropa begitu ya. Dan juga si datanya ini disuplemen oleh data juga dari Chainalysis begitu ya, di mana adopsi dari crypto in general ya di Central, di Northern maupun di West Europe ya, itu meningkatnya dari tahun ke tahun itu sebesar 44%. Wow, ini peningkatan yang gak main-main sebenarnya. Ini bagus kenapa? Karena overall apabila orang lebih banyak menggunakan kripto untuk pembayaran dan lain-lain, ini akan membiasakan orang lebih familiar dengan crypto in general. Maka dari itu mereka akan lebih tend to be comfortable untuk investasi di kripto juga ya. Nah, seperti yang kita tahu di Juni 2024 New Bank itu membawa Lightning Network ke Latin Amerika ya untuk 100 juta orang-orang di Latin Amerika ya. Lalu di Juni 2023 ada IBEX ya yang berpartner dengan Grupo Salinas ya. Ini orang Meksiko sehingga Grupo Salinas itu ya. Nah, benar ya. Itu untuk allow millions of Mexican untuk pay their bills pakai Bitcoin begitu. Dan di Maret 2025 Ripple baru saja mensecure Dubai license untuk meng-offer crypto payments di UAE. Begitu. Jadi sebenarnya ya walaupun kondisi market lagi nggak terlalu bagus, tapi perkembangan kripto secara fundamental itu berkembang dengan baik. Begitu. Tapi ya
at the end of the day tetap cukup banyak orang-orang di industri ini yang nggak peduli dengan beginian. Yang penting ngepam nggak, yang penting gue kaya nggak. Nah, ya sebenarnya hal-hal seperti ini yang akan menjadikan fondasi untuk kripto tuh benar-benar bisa kuat, begitu, ya. Ya mungkin sama lah kayak zaman dulu internet gitu. Zaman dulu internet juga waktu lagi hype orang mungkin nggak peduli. Infrastruktur internet apa sih nggak penting. Udah yang penting itu si sahamnya meningkat gitu. Nah mirip-mirip kayak gitulah. Dan ini saham bisa meningkat kalau misalkan semua infrastrukturnya bagus. Begitu. Banyak yang pakai, banyak usernya. Gitu dulu kebanyakan sih kalau internet dulu ya orang cuma spekulasi aja semua gitu ya. Spekulasi nggak ada yang pakai. Ya itu internet mati lah. Begitu kan. Nah di sini dengan banyak orang yang pakai gitu ya, sama seperti dulu banyak orang yang pelan-pelan menjadi user internet, nah itu membuat si internetnya itu sendiri jadi tambah kuat, industrinya itu jadi tambah kuat, begitu. Ya so this is overall good, walaupun sekarang mungkin harga kripto lagi nggak terlalu bagus-bagus amat, begitu. Nah itulah mungkin salah satu penyebab juga kenapa banyak orang tuh gagal terus di kripto karena mereka nggak ngelihat the bigger picture, mereka cuma ngelihat pokoknya porto gue merah atau hijau. Wah, kalau cara berpikirnya seperti itu sulit. Begitu, ya. Oke, next kita masuk ke economic calendar. Untuk hari ini dari US kita bisa lihat nggak ada apa-apa sih ingat gue. Yes, benar. Hari ini nggak ada apa-apa. Jadi cukup unik ya kemarin tuh atau di minggu ini Selasa libur, Jumat libur. Biasanya Selasa enggak sih ya ini Jumat pokoknya sekarang udah nggak ada bintang 3. So untuk hari ini kita bisa lebih fokus ke TA ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk ke buy limit seperti biasa gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara mendukung TCI? Ada banyak caranya. Bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Nah sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya, misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini, bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Kita masuk ke BTC. Untuk BTC kemarin sudah terjadi retest pertama di angka 84.000 lebih 89 USD. Nah, apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 200. Ya, sayangnya ini tadi pagi nggak retest dulu. Tapi nggak apa, masih ada waktu 20 jam ke depan ya. So, apabila terjadi retest kedua di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di EMA 200. Kalau mau sedikit lebih agresif, boleh di EMA 20 ya. Untuk posisi spot ada di 84.000 lebih 89 USD, 82.525 dan di angka 81.000 lebih 65 USD ya. Itu kurang lebih untuk posisi spot dan futures di Bitcoin. Next kita masuk ke Ethereum. Untuk Ethereum belum ada setup futures ya, karena sorry. Buat yang agresif dapat nih posisi short ya, sesuai dengan pembahasan DCWT kemarin ya, karena daily close-nya sebenarnya belum ada sempat reclaim ya, tapi karena EMA 20-nya turunnya dengan cukup dalam, jadi dia tetap di bawah. Nah, gue udah bahas kemarin bahwa buat yang agresif boleh buka posisi short, buat yang konservatif jangan ya. Nah, hari ini yang agresif udah profit lumayan nih. Coba kita lihat ya.
Berarti profit sebesar wow 3,76% ya. Nah, target TP-nya buat yang agresif yang punya posisi short di EMA 20 ini ada di angka 1932,7 ya. Untuk posisi spot ada di angka 1932,7 dan di 1849,9 ya. Itu kurang lebih untuk setup di DCWT pada hari ini ya. Sebelum kita tutup DCWT sesi pertama ini, gue ingin ingatkan lagi untuk para newbies ya. Banyak newbie selalu bertanya mengenai, Bang, apa yang harus kita pelajarin pertama ya. Nah, gue selalu konsisten menjawab mindset begitu ya. Tapi Bang, mindset kan jadi bingung kita mau masuknya kemana. Bukan masalah masuknya kemana. Ini mindset itu kalau dari awalnya udah bener lebih enak begitu ya, karena ya kalau mindset dari awalnya salah, lu mau pinter sekali TA pun akan berantakan ya. Jadi gua tuh ya tentunya gue punya beberapa temen yang trading juga ya. Dan ada salah satu teman gue ini, dia bisa dibilang sangat pintar lah. Ya, dia sangat pintar. Lalu dia tuh TA, wah luar biasa lah. Lu tanya indikator apapun ke dia yang paling obscure pun dia bisa jelasin dengan detail cara pakainya. Jadi kalau ngomong TA nggak usah sama dia lah. Dia tahu semua hal gitu. Kasarnya nyaris tahu semua jenis TA gitu. Bahkan sampai jadul-jadul pun dia tahu begitu ya. Dan tentunya fundamental juga hafal cangkem ya. Tahu lah ya korelasinya initial jobless claim, dan bahkan dia bukan cuma urusan kripto ya. Ini zaman dia ini tuh temen zaman gua trading forex gitu. Jadi dia hafal semua korelasi fundamentals mulai dari buat pair USD untuk pair GBP, semua dia tahu korelasinya ya. Tapi mindset dia adalah mindset seorang pejudi ya. Cari jackpot after jackpot. Ya, jadi dia sepinter apapun, dia debat TA, debat fundamental sama siapapun, dia yang menang. Tapi ujung-ujungnya hancur lagi. Atau lebih tepatnya gini lah, volatile. Ya. Wah, sekali lagi kena, gila, gua kaya. Ayo, gitu, traktir, luar biasa ya. Wah, dewa market ya. Sekalinya hancur abis, nggak ada sisa sama sekali. Begitu. Nah, artinya apa? Mindset. Jadi lagi-lagi ya masih banyak yang bertanya, Bang, lebih penting TA atau fundamental? Nggak, penting mindset ya. Mindset lu salah, TA lu jago, fundamental lu jago, akan hancur. Karena gue yakin nggak banyak lah bisa orang kayak teman gue yang itu ya. Gue pun udah pernah coba, nggak bisa, capek gitu ya. Nggak bisa kita tahu semua jenis TA, kita nggak bisa ngerti semua korelasi fundamental begitu. Dia bisa aja tapi tetap hancur. Jadi artinya apa? Kuncinya bukan di TA, bukan di fundamental, kuncinya di mindset. Kalau mindset kita pejudi, ya hancur. Begitu. Jadi balik lagi ke apa? Ketiga golden rules ya. Jangan pakai uang panas. Jangan over leverage. Berpikirlah jangka panjang. Nah, tiga hal itu benar-benar diadopsi sama lu deh ya. Lu adopsi. And then kalau TA-nya sih ya gampang, udah paling cuma EMA 20, EMA 50, struktur. Lu tinggal ngikutin DCWT, seminggu juga udah. Oh ya, kebayang lah, simple. Begitu. Ya bahkan TA gue tuh saking simpelnya sampai zaman lu tuh dihina. TA begituan mana bisa profit ya. Lucunya tuh orang yang sama ngomong, iya ya Bang ya, akhirnya bisa ya, bener ya, TA-nya simple tapi profit. Iya, karena bukan masalah TA-nya, masalah mindsetnya. Gitu loh. Ya dan gini loh, ini mindset gue ini bisa lu bawa pakai ke TA lu sendiri. Jadi kalau lu pengen TA yang belibet, monggo silahkan, gak masalah. Tapi gue gak terlalu suka dengan TA belibet, karena ujung-ujungnya malah bikin lu jadi capek. Begitu. Nah gue udah capek lah hidup tuh in general. Gak mau gue ditambah bikin capek-capek lagi. Begitu, karena ujung-ujungnya orang yang pakai TA-nya belibet pun malah sering kali lebih kecil profitnya daripada gua gitu, yang kelihatannya simpel seperti ini, cuma struktur sama 20 50 yang dulu sering diejekin, nggak, mana bisa profit kayak begini. Profit malah lebih gede daripada orang yang pakai TA aneh-aneh. Begitu. Kenapa? Karena gini, kadang-kadang yang menjadi permasalahan kalau kita TA-nya aneh-aneh, kita tuh jadi ada kesombongan bahwa ini pasti gua akan lebih tepat. Ini jadi gue nggak perlu gede-gede DCE-nya gue nggak perlu taruh dipecah, udah aja gue lebih gede gitu ya. Instead of gue bagi 10 kali, udah gue bagi aja 3. Gue udah pasti yakin ini TA gue pasti bener. Lu akumulasi di 3 titik, taunya lebih dalam. Nah di situ habis begitu. Nah itu yang kadang-kadang bikin serem begitu. Lu ngerasa TA lu canggih, maka itu akan bisa compensate si peluru lu gitu ya, compensate untuk nyicilnya, untuk dollar cost averaging-nya. Padahal enggak. Begitu, tidak ada indikator yang 100% benar. Begitu. Mau secanggih apapun. Ya. Oke,
Tadi 3 golden rule sudah keluar ya, jadi kita langsung tutup aja dengan salam tabur tuai. Apa yang lo tabur akan lo tuai, jadi taburlah sebanyak mungkin hal baik. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.